Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zahridisa dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Indonesia-Jerman membuka peluang kerjasama industri 4.0 dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan MOU antara Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 dengan Deutsche Messe Technology Academy. Dalam kegiatan Jerman-Indonesia Roundtable Business Meeting di Pusat Industri Digital Indonesia atau PD 4.0, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam mewujudkan ekosistem industri 4.0 adalah dengan dilakukannya penandatanganan MOU antara Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 dengan Deutsche Messe Technology Academy. Kerjasama bilateral tersebut dalam rangka peningkatan ekonomi, pengembangan SDM, dan transportasi industri 4.0. Pemerintah Jerman akan berinvestasi di sektor kendaraan listrik dari hulu sampai hilir dan akan mengembangkan pabrik semikonduktor serta berinvestasi di berbagai kawasan industri hijau di Indonesia. Selain industri, Jerman-Indonesia juga akan kerjasama transfer teknologi pengembangan dan produksi vaksin yang menguntungkan kedua pihak, juga memberikan kontribusi pemulihan pandemi global. Kerjasama ini sekaligus penguatan kerjasama perubahan iklim. Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier juga mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah membangun PD 4.0. Presiden Steinmeier juga meyakini bahwa transformasi digital dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Indonesia's commitment to realizing the industrial 4.0 ecosystem. A collaboration between Indonesia and Germany has been carried out with the signing of an MOU between PD 4.0 and the Deutsche Messe Technology Academy, or the MTA, in terms of industrial human resources development and industrial transformation. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi serukan upaya mendorong kerjasama bilateral ASEAN-India. Dalam pertemuan khusus Menteri Luar Negeri negara ASEAN dan India yang diselenggarakan di New Delhi, Menteri Retno menyampaikan 4 isu utama yang dibahas, yakni ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, keamanan, dan toleransi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong peningkatan kerjasama antara negara-negara ASEAN dan India. Dalam pertemuan khusus Menlu ASEAN India yang diselenggarakan di New Delhi pada Kamis lalu, Menlu Retno membahas 4 isu kerjasama. Pertama, bangun rantai pasokan makanan yang berkelanjutan. Kedua, mengusulkan penguatan kerjasama untuk menunjang ketahanan kesehatan di kawasan. Ketiga, Retno mendorong ASEAN dan India bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian. Keempat, terkait dengan pentingnya toleransi, moderasi, dan kerjasama interfaith dialogue. Pada pertemuan Komisi bersama Indonesia-India tahun ini telah ditandatangani dan dipertukarkan 3 dokumen perjanjian, yakni mengenai persetujuan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas, MOU antara BNN Indonesia dengan Biro Pengawas Narkotika India, MOU antara Politeknis Perkebunan LPP Yogyakarta dan National Sugar Institute India yang telah ditandatangani secara sirkuler juga pada 14 Juni lalu. Menlu juga menyambut baik peningkatan kerjasama ini dikarenakan Indonesia-India memiliki kekhawatiran yang sama dalam bidang food security, terutama dalam bidang investasi dan teknologi. Di bidang food security, kita memiliki kekhawatiran yang sama mengenai terganggunya rantai pasok pangan yang dihadapi hampir seluruh negara dunia saat ini. Oleh karena itu, kita berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama, termasuk di bidang teknologi dan investasi.
Pemirsa, dalam pertemuan pertama Menteri Kesehatan negara anggota G20 atau The First G20 Health Minister Meeting di Yogyakarta pada hari ini, juru bicara G20 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tujuan tersebut guna menggalang dukungan Menteri Kesehatan G20 untuk memperkuat sistem kesehatan global serta penggalangan dana untuk menghadapi pandemi selanjutnya. Kementerian Kesehatan menggelar pertemuan pertama Menteri Kesehatan negara anggota G20 atau The First G20 Health Minister Meeting di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Pertemuan akan dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan negara anggota G20 serta undangan khusus seperti Direktur Jenderal WHO, CEO CP, Sekjen OECD, dan Direktur Eksekutif Global Fund and Said. Juru bicara G20 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pertemuan pertama ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari Menteri Kesehatan G20 dalam upaya memperkuat sistem kesehatan global serta penggalangan dana untuk menghadapi pandemi selanjutnya. Hal ini sejalan dengan tema besar presidensi G20, yakni Strengthening Global Health Architecture with Building Global Health System Resilience and Mutual Recognition for International Mobility and Manufacturing Hub and Research, yang menekankan pada 3 isu prioritas. Adapun 3 isu penting yang dibahas dalam HMM adalah membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun ketahanan sistem kesehatan global, membahas hasil pertemuan Health Working Group pertama yakni harmonisasi mekanisme verifikasi sertifikat vaksin digital COVID-19 untuk mempermudah perjalanan internasional, dan membahas langkah-langkah untuk menjamin pemerataan, pengembangan, dan pendistribusian vaksin, obat, maupun peralatan kesehatan dalam menghadapi pandemi selanjutnya. Tema daripada pertemuan pertama ini adalah tentunya bagaimana memperkuat arsitektur kesehatan global dengan pertama adalah membangun suatu sistem ketahanan kesehatan global dan adanya rekognisi terhadap protokol ataupun harmonisasi daripada protokol kesehatan serta memperkuat nanti yang akan dibahas khususnya pada Health Working Group ketiga adalah penguatan manufacturing dari berbagai upaya untuk penemuan vaksin, diagnostik, dan juga pengobatan serta pertukaran para ilmuwan. Pasca 6 bulan penyuntikan dosis primer atau dosis lengkap akan terjadi penurunan antibodi untuk COVID-19. Sehingga vaksin booster diperlukan untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan. Hal ini disampaikan langsung oleh Dr. Reisa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dalam keterangan persnya di Jakarta. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Reisa Broto Asmoro, mengungkapkan untuk menghadapi kenaikan kasus COVID-19, masyarakat diimbau untuk segera melaksanakan vaksin booster atau dosis ketiga. Sampai saat ini pencapaian vaksinasi booster di Indonesia masih rendah, yakni 22,71%, dengan capaian vaksinasi dosis lengkap sudah mencapai angka 80,55%. Oleh karena itu, Reisa mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk segera meningkatkan vaksinasi booster. Karena selain mampu menurunkan angka kesakitan dan kefatalan bila terinfeksi COVID-19, vaksinasi booster juga dapat menciptakan imunitas agar tidak menyebabkan lonjakan kasus di masyarakat. Untuk menghadapi kenaikan kasus yang belakangan ini terjadi ya dan ke depannya, booster yang baru mencapai sekitar 48 juta orang hingga saat ini perlu segera ditingkatkan. Ingat, kita tidak bisa hanya sehat sendirian. Sehat itu untuk semua. No one is safe until everyone is safe. Mari tingkatkan kembali daya tahan tubuh kita, yakni antibodi yang kita dapatkan melalui booster vaksin COVID-19. Perlu dipahami bersama bahwa imunitas atau kekebalan dari vaksin tersebut tidak selamanya tinggi, karena setelah beberapa bulan kadar atau jumlah antibodi akan menurun, sehingga perlu disuntikan booster agar meningkat kembali dan memberikan proteksi yang optimal. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.